Bismillah. Ustadz, bagaimana hukumnya membaca sholawat sambil berjoget-joget? Syukran. Jazakallahu khair. Wa iya. Membaca sholawat sambil joget-joget itu merupakan bentuk penghinaan terhadap syariat ya. Sebab membaca sholawat itu kan ibadah ya. Bagaimana bisa dia ketika beribadah tidak ada adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang membaca sholawat itu kan ibadah. Bagaimana bisa dia ketika beribadah sambil gini-gini, sambil gini-gini? Itu berbicara saja kepada guru atau kepada orang tua itu tidak bisa seperti itu. Harus ada adab. Coba bayangkan ketika seseorang berbicara kepada gurunya atau kepada orang tuanya sambil gini-gini, ini gini. Itu mungkin dikelepak sama gurunya ya. Nah, berbicara kepada manusia saja itu ada adabnya, ada tata keramanya. Apalagi ketika membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diterangkan di dalam banyak hadis bahwa membaca salawat itu pahalanya luar biasa. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Artinya Allah akan berikan rahmat 10 rahmat ya. Nah, jadi salawat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa ya. Bagaimana bisa ketika orang sedang membaca salawat ya sambil joget-joget, jingkrak-jingkrak, itu tidak ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diterangkan di dalam surah Al-Ahzab, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi ibadah salawat itu adalah suatu ibadah yang sangat agung. Bagaimana bisa ketika seorang sedang bersalawat kemudian sambil joget-joget begini-gini, gini-gini, sambil lempar-lempar sorban, sambil jingkrak-jingkrak. Itu ibadah dari mana? Siapa yang mencontohkan ibadah seperti itu? Apakah ada asar atau hadis yang menyebutkan ketika para sahabat membaca salawat itu sambil joget-joget, sambil jingkrak-jingkrak? Tidak ada ya. Jadi melaksanakan ibadah itu ada tuntunannya, ada aturannya. Siapa yang mengajarkan Anda melaksanakan salawat sambil joget-joget, sambil jingkrak-jingkrak? Tidak ada ya. Rasulullah tidak pernah melakukan demikian. Para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Para tabi'in tidak pernah melakukan demikian. Para tabi'in tidak pernah melakukan demikian. Bahkan 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua tidak pernah melaksanakan salawat sambil joget-joget atau sambil jingkrak-jingkrak. Tidak ada ya. Dan seharusnya ketika ada orang bersolawat sambil joget-joget, tegur dong sama kiainya. Atau jangan-jangan kiainya juga menikmati salawat sambil joget-joget, sambil menggoyangkan jempol kakinya juga. Itu kami juga melihat. Itu banyak ketika membaca salawat sambil joget-joget. Kadang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu berhadapan-hadapan sambil joget-joget. Itu ada videonya, banyak beredar. Atau ketika membaca salawat itu perempuan joget-joget begini-gini, banyak sekali. Itu kenapa tidak ada yang melarang? Kemudian kalau kita bahas lebih jauh lagi, yang dibaca oleh mereka, yang katanya salawat sambil joget-joget, jingkrak-jingkrak, itu salawat apa bukan ya? Kalau antum ingin tahu salawat yang diajarkan Rasulullah, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu bab, judulnya Babu Fadlis Salati ala Rasulillah. Bab keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan ada 10 hadis ya. Di antaranya di sana setelah menyebutkan keutamaannya ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya yaitu salawat Ibrahimiyah ya. Nah, ini kebanyakan orang-orang awam mereka tidak bisa membedakan mana salawat mana bukan. Yang penting syairnya Arab itu dianggap salawat. Itu banyak yang seperti itu ya. Kadang-kadang anak-anak kecil juga menyebutnya, oh kita mau sholawatan katanya. Padahal itu lagunya artis, dikumandangkan di masjid-masjid. Kata mereka itu sholawatan. Itu bukan sholawat. Padahal itu lagu, ya ada lagu cinta, ada lagu segala macam ya. Dikumandangkan di masjid-masjid, katanya itu sholawat. Dan jadi kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita, mana sholawat, mana
yang bukan sholawat. Jangan sampai nyanyian-nyanyian dianggap sholawat ya. Masalahnya kalau orang misalnya ingin mengadakan konser musik tidak mengatasnamakan sedang bersolawat, ya mungkin kita juga tidak akan mengkritik, itu lain pembahasannya ya. Tetapi ketika seorang joget-joget, jingkrak-jingkrakan, kadang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, joget-joget menikmati yang kata mereka itu sholawat, itu kan menistakan agama, menghinakan agama. Sholawat itu ibadah yang sangat agung. Bagaimana bisa sholawat dijadikan seperti itu? Dan ini terjadi ya ikhwan. Antum lihat ada sekarang yang namanya sholawat nariyah ya. Itu banyak dibikin versi macam-macam. Tidak puas dilakukan dengan rebana segala macam, diiringi dengan musik macam-macam yang mengumandangkannya, tidak menutup aurat sambil joget-joget. Itu ada kok. Sholawat nariyah versi koplo, sholawat nariyah versi macam-macam. Jadi masyarakat itu harus cerdas, harus mencari ilmunya. Mana yang benar-benar sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah, mana yang sair-sair kemudian disebut itu sholawat ya. Jadi kita itu jangan asal-asalan orang lain juga melakukan ikut-ikutan. Tidak seperti itu ya. Nah jadi sekali lagi kami tekankan bahwa ketika seorang membaca sholawat itu tidak pantas seperti itu. Jadi lakukan dengan joget-joget, jingkrak-jingkrak ya. Ketika kita membaca sholawat, lakukan dengan khidmat, lakukan dengan merendah diri, mengharap. Ibadah itu seperti itu, bukan dengan jingkrak-jingkrakan, joget-joget. Jadi ketika seorang melaksanakan ibadah, salah satunya membaca sholawat, itu harus ada tuntunannya, jangan ngarang-ngarang ya. Kalau agama bebas ngarang, ini yang penting ini semangat, yang penting ini kami happy. Tidak seperti itu. Ibadah itu harus ada tuntunannya. Bukankah disebutkan di dalam kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Itu siapa yang memerintahkan? Ketika Rasul tidak melakukan demikian, para sahabat tidak melakukan demikian, para tabi'in tidak melakukan demikian, para tabi'un tabi'in tidak melakukan demikian, 4 imam mazhab pun tidak melakukan demikian. Terus Anda mengikuti siapa sholawat sambil joget-joget ya? Nah, mungkin seperti itu.